Indonesia mempunyai sejarah panjang sebelum memperoleh kemerdekaan yang saat ini dapat kita rasakan nih teman. Teman juga udah pasti tahu ya jika Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Namun jauh sebelum merdeka, berbagai wilayah dan daerah di Indonesia sudah ada loh dan sudah berdiri terlebih dahulu. Nah, salah satu fakta sejarah panjang itu adalah terbentuknya berbagai kota yang melalui pergantian nama. Dan salah satu contoh yang paling mudah diketahui adalah kota Jakarta nih teman, yang dulu bernama Batavia. Nah, beberapa kota yang ada di Indonesia mempunyai usia yang jauh lebih tua dibandingkan dengan Indonesia. Lah kok bisa? Bahkan itu memang berusia ribuan tahun dan menjadi pusat pemerintahan kerajaan pada masa lalu. Nah, penasaran dong ya kota-kota tua yang ada di Indonesia? Apakah kota Taman masuk? Ya udah, mendingan langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Sepuluh kota tertua yang ada di Indonesia. 10 Kota Padang. Di urutan ke-10 sebagai kota tertua yang ada di Indonesia, kita ke Padang dulu nih teman. Jadi buat teman yang pengen mengetahui sejarah kota Padang, teman harus mengetahui dulu nih tentang sejarah Minangkabau, yaitu kira-kira abad ke-15 pada masa Kerajaan Minangkabau yang dipimpin oleh Raja Adityawarman. Saat itu Padang hanya merupakan permukiman nelayan. Dan berdasarkan tamu Minangkabau, Padang disebut sebagai daerah rantau. Jadi orang yang pertama kali datang berasal dari kubu 13 Solok oleh Luak Nantigo atau tanah datar Agam dan 50 kota. Padang juga menjadi daerah persinggahan sebelum bertolak ke Aceh. Jadi sebelum abad ke-17, Padang tidak begitu penting ternyata nih teman bagi kerajaan Minangkabau karena hanya dianggap sebagai daerah rantau. Dan sekarang usia kota Padang sudah berusia 354 tahun. 9. Kota Tegal. Di urutan ke-9 sebagai kota tertua yang ada di Indonesia adalah kota Tegal nih teman. Nah, tahukah teman, kota Tegal awalnya adalah sebuah desa bernama Tetegual yang pada tahun 1530 telah memperlihatkan kemajuannya, termasuk wilayah Kabupaten Pemalang yang mengakui terah kerajaan Pajang. Nah, nama Tetegual diberikan oleh seorang pedagang yang berasal dari Portugis, yaitu Temo Pires, yang singgah di Pelabuhan Tegal pada tahun 1500-an. Dan kata Tegal mempunyai pengertian tanah subur yang mampu menghasilkan tanaman pertanian nih teman. Nah, pembentukan kota Tegal tidak dapat dilepas dari seorang tokoh bernama Ki Gede Subayu. Namanya dikaitkan dengan terah Majapahit dikarenakan ayahnya bernama Ki Gede Tepus atau Rumput, atau kelak bernama Pangeran Onje, merupakan keturunan dari Batara Katong Adipati Ponorogo yang masih memiliki keterkaitan dengan keturunan Majapahit. Nah, sekarang kota Tegal sudah berusia 443 tahun. 8. Kota Ambon. Sejarah kota Ambon diawali ketika ada nih orang-orang Portugis datang mendirikan benteng di pulau ini sebagai tempat beraktivitas dalam perdagangan dan penyebaran agama. Nah, pada saat itu orang-orang Portugis sedang berada dalam konflik politik dengan para penguasa Kesultanan Ternate dan umat Islam yang berada di pantai utara itu. Orang Portugis pertama yang mendarat di Ambon adalah Francisco Serraro bersama 8 orang anak buahnya pada tahun 1512. Nah, Ambon dalam perkembangannya dibentuk berdasarkan surat Gubernur Provinsi Maluku tanggal 1 Mei 1951 nomor 256/1/BG sebagai alat pemerintahan daerah Maluku Selatan, sembari menunggu pembentukan daerah-daerah otonom di daerah itu. Nah, pada akhirnya ini teman, Ambon dibentuk sebagai satu wilayah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan setingkat dengan kota besar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1948. Nah, sekarang kota Ambon sudah berusia 448 tahun. 7. Kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau adalah salah satu kota yang berada di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara yang memiliki julukan Bumi Seribu Benteng nih teman. Nah, Bau-Bau mendapatkan status kota pada tanggal 21 Juni 2001 berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2021. Nah, berdasarkan perda tersebut, kota ini juga ditetapkan lahir pada tanggal 17 Oktober 1541. Nah, sekarang usia kota Bau-Bau adalah 481 tahun. 6. Kota Surabaya. Di urutan ke-6 sebagai kota tertua yang ada di Indonesia adalah kota Surabaya.
Nah, sejak awal berdirinya, kota Surabaya mempunyai sejarah panjang nih teman yang berhubungan dengan nilai-nilai heroisme. Inilah yang menyebabkan kota Surabaya kental dengan nuansa nilai kepahlawanan. Nah, nilai kepahlawanan tersebut salah satunya terwujud dalam peristiwa pertempuran antara Raden Wijaya dengan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan pada tahun 1293. Nah, pertempuran bersejarah tersebut lantas diabadikan sebagai tanggal berdirinya kota Surabaya hingga saat ini nih teman, yaitu pada tanggal 31 Mei 1293. Bukti sejarah yang memperlihatkan jika Surabaya sudah ada jauh sebelum zaman kolonial, yaitu Prasasti Trowulan I yang berangkat tahun 1358 Masehi. Nah, pada prasasti itu menyebutkan jika Curabaya atau Surabaya saat itu masih berupa desa di tepi Sungai Berantas yang berfungsi sebagai tempat penyeberangan strategis sepanjang Sungai Berantas. Sementara itu istilah Surabaya terdiri atas kata sura atau berani dan baya atau bahaya yang secara harfiah diartikan sebagai berani menghadapi bahaya yang datang. Nah, Surabaya akhirnya ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 1926 dan berkembang begitu pesat menjadi kota modern terbesar kedua setelah Jakarta. Dan sekarang usia Surabaya adalah 730 tahun. 5. Kota Banda Aceh. Di urutan kelima kita ke Banda Aceh dulu nih teman. Nah, kota Banda Aceh dibangun oleh Sultan Johan Shah pada tahun 1205 Masehi. Pada saat itu kota tersebut telah berumur 813 tahun dan menjadi salah satu kota Islam tertua yang ada di Asia Tenggara. Nah, kota ini juga mendapatkan peran penting dalam penyebaran Islam di keseluruhan wilayah Indonesia. Inilah yang menyebabkan juga disebut dengan Serambi Mekah. Saat ini Banda Aceh diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional PKN oleh pemerintah pusat nih teman, sebagai sentral koleksi dan distribusi skala regional produksi perikanan, pariwisata, dan pertanian. Selain itu, kota tersebut juga termasuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu Bandar Aceh Darussalam. Nah, potensi wisata yang ada di kota ini adalah wisata religi, wisata alam, wisata sejarah, wisata peringatan bencana tsunami, dan wisata jejak purbakala. Nah, usia Banda Aceh pada saat ini adalah 818 tahun. 4. Kota Magelang. Kota Magelang merupakan kota tertua keempat di Indonesia yang lahir pada tanggal 11 April 907 Masehi ini teman. Nah, penentuan usia ini didasarkan dari keterangan Prasasti Gilikan, Prasasti Poh, dan Prasasti Mantiasi. Ketiga prasasti itu ditulis di atas lempengan tembaga. Nah, nama Magelang sendiri sebenarnya bertolak belakang dari berbagai sumber, yaitu dari cerita rakyat, legenda, dongeng, dan sebagainya. Ada yang menganggap jika nama Magelang itu berasal dari kisah datangnya orang Keling atau Kalingga ke Jawa yang memakai hiasan gelang di hidungnya. Nah, kata gelang memperoleh awalan ma yang menyatakan kata kerja atau memakai atau menggunakan, yang secara keseluruhan berarti menggunakan gelang. Jadi Magelang memiliki pengertian sebagai wilayah yang didatangi oleh orang-orang yang menggunakan gelang. Selain itu, ada juga yang berpendapat jika Magelang berasal dari kisah pengepungan yang dilakukan oleh prajurit Mataram terhadap Kiai Sepanjang secara temu gelang atau ketat berbentuk lingkaran. Ada juga yang menghubungkan nama Magelang itu dengan keadaan geografis daerah Kedu, yaitu Cemrolot yang bermakna sama dengan kota Gelang. Nah, begitulah Magelang yang selanjutnya berkembang menjadi ibu kota Karesidenan Kedu dan juga pernah menjadi ibu kota Kabupaten Magelang. Setelah masa kemerdekaan, kota tersebut menjadi kota Peraja dan kota Madya. Nah, pada era reformasi seiring dengan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah, penyebutan kota Madya kemudian berganti menjadi kota. Dan sekarang kota Magelang sudah berusia 1114 tahun. 3. Kota Kediri. Pendirian kota Kediri disebut dalam prasasti Kuak yang ditemukan di Desa Ngabean, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1892. Nah, prasasti ini berangkap pada tahun 801 Saka atau pada tanggal 27 Juli 879 Masehi. Kediri merupakan kota tertua yang ada di Jawa Timur. Selain itu, Kediri juga dikenal dengan nama kota Tahu Takwa. Sementara itu, kota Kediri ditetapkan berdiri sebagai pemerintah daerah atau kota melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950. Nah, jika mengacu kepada undang-undang mengenai pembentukan pemerintah kota Kediri itu, saat ini Kediri memang baru berusia 72 tahun. Namun, kota ini mempunyai semboyan Jojo Ing Bojo yang berarti
Pati mengalahkan Marabahaya. Sampai saat ini kota tersebut berkembang seiring dengan meningkatnya kualitas hidup dalam berbagai aspek, yaitu perdagangan, pendidikan, pariwisata, birokrasi pemerintahan, dan olahraga. Nah, industri rokok gudang garam yang berada di kota ini menjadi penopang sebagian besar perekonomian masyarakat Kediri, yang sekaligus menjadi salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Dan sekarang kota Kediri berumur 1142 tahun. 2. Kota Salatiga. Pada masa Hindu-Buddha, Salatiga telah menjadi daerah istimewa sebagaimana disebutkan di dalam prasasti Hampera atau prasasti Pelumpungan. Prasasti ini berangkat tahun 672 Saka atau 750 Masehi dan ditulis dengan menggunakan huruf Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Nah, menurut Kartuatmaja, Chandra Sengkala di dalam prasasti tersebut menunjukkan huruf Suk atau Rawara tanggal 31 Asada atau 24 Juli 750 Masehi. Nah, tanggal itu merupakan peresmian desa Hampera dan Pelumpungan menjadi suatu daerah perdikan. Berdasarkan prasasti tersebut, hari jadi kota Salatiga lantas ditetapkan pada tanggal 24 Juli 750 yang dibekukan dalam peraturan daerah tingkat 2 kota Salatiga nomor 15 tanggal 20 Juli 1995 tentang hari jadi kota Salatiga. Informasi lain yang dicantumkan di dalam prasasti Pelumpungan adalah adanya komunitas Buddha. Lebih dari itu, masyarakat Salatiga saat itu juga telah memahami organisasi kemasyarakatan dalam wujud kerajaan. Meskipun daerah Salatiga bukanlah pusat kerajaan, nama Salatiga juga diprediksi berasal dari pengembangan nama Dewi yang disebut di dalam prasasti Pelumpungan, yaitu Sida Dewi. Sida Dewi lebih dikenal dengan nama Dewi Trisala. Nama Trisala lantas dilestarikan di daerah ini. Lokasi itu juga dinamakan dengan Trisala yang berdasarkan kaidah hukum bahasa dapat berbalik menjadi Salatri atau Salatiga. 1. Kota Palembang. Kota Palembang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kota ini menjadi terbesar dan terpadat kedua di Sumatera setelah kota Medan, serta kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Nah, kota ini dan beberapa kabupaten di sekitarnya seperti Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Banyuasin ditingkatkan oleh pemerintah pusat sebagai kawasan metropolitan di Indonesia yang disebut dengan Palembang Raya atau Patung Raya Agung. Palembang pernah menjadi ibu kota kerajaan dari Buddha terbesar di Asia Tenggara, yaitu Kedatuan Sriwijaya yang menguasai Nusantara dan Semenanjung Malaya pada masa abad ke-9. Inilah yang menyebabkan kota ini juga dijuluki sebagai Bumi Sriwijaya. Bukti yang menunjukkan Palembang sebagai kota tertua di Indonesia adalah prasasti Kudukan Bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang. Nah, prasasti ini menyatakan pembentukan suatu wanua yang ditafsirkan sebagai kota pada tanggal 16 Juni 683 Masehi. Nah, sekarang Palembang sudah berusia 1271 tahun. Nah, itulah dia teman 10 kota tertua yang ada di Indonesia. Nah, gimana nih menurut pendapat teman? Dari 10 kota tersebut, mana kota yang belum pernah teman kunjungi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya. Like dan komennya jangan sampai ketinggalan. Serta jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minangkabau akan semakin lebih luas lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye bye.